Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi yang soleh-solehah, yang Umi sayangi karena Allah. Alhamdulillah, anak-anak Umi akan menjelaskan materi bab 10 tentang segi banyak melalui video ya sayang ya. Sebelum kita mulai belajar matematika, kita membaca bismillah bersama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bersama Umi Rizky Haria Fadilah. Nah, jadi materi ini ada di dalam buku Juara Matematika kelas 4 halaman 190 ya sayang ya. Nah, jadi ada submaterinya. Yang pertama di pelajaran pertama tentang segi banyak, pelajaran kedua sudut-sudut sebuah segitiga, dan pelajaran ketiga sifat-sifat segi empat. Nah, video kali ini Umi menjelaskan tentang pelajaran pertama terlebih dahulu, yaitu tentang segi banyak. Pelajaran 1 tentang segi banyak. Nah, sebuah segi banyak adalah sebuah bangun tertutup. Kemudian yang kita ingat juga yaitu segi banyak mempunyai sisi yang dibentuk dari garis lurus yang tidak berpotongan. Nah, kita dapat melihat gambar A yang berwarna ungu ini yaitu dibentuk dari kurva. Nah, jadi dari syarat yang ada pada segi banyak, maka gambar yang kita lihat bersama ini, yang gambar A ini bukan segi banyak ya nak ya. Karena segi banyak itu harus sebuah bangun tertutup dan juga mempunyai sisi yang dibentuk dari garis lurus yang tidak berpotongan. Sementara gambar A ini adalah bukan garis lurus ya nak ya. Nah, kemudian ada gambar B, bisa kita lihat bersama. B dibentuk dari garis lurus yang berpotongan, maka B bukan garis segi banyak ya nak ya. Nah, karena dia garisnya berpotongan. Kemudian gambar yang C tidak tertutup, maka gambar C ini bukan segi banyak. Kemudian gambar yang D tertutup dan semua sisinya garis lurus. Sisinya tidak berpotongan. Maka ini adalah contoh dari gambar segi banyak. Enak ya gambar D ini ya sayang. Nah, ada lagi nih contoh yang bukan segi banyak. Nah, jadi ini bangun datar yang kita lihat bersama ini, sisi-sisinya itu tidak dibatasi garis lurus. Ya nak, kalau yang terakhir ini, nah, dia tidak tertutup ya karena ada celah pada gambarnya. Kemudian, nah, nama segi banyak mengikuti jumlah sisinya. Contohnya, di sini kita lihat 3 sisi. Sisinya terdapat 3 buah, maka dia namanya segitiga. Kemudian kalau sisinya ada 4 sisi, maka namanya segi 4. Kalau jumlah sisinya ada 5, nama segi banyaknya yaitu segi 5. Jumlah sisinya 6, segi 6. Ya nak ya, sampai dengan misalnya kita contohkan jumlah sisinya 10, maka nama segi banyaknya yaitu segi 10. Ya sayang. Nah, segitiga adalah segi banyak dengan 3 sisi. Segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Berikut ini adalah contoh dari
gambar segitiga ya nak ya. Ada warna pink ini ya nak, warna ungu, orange, dan hijau. Kemudian segi 4 adalah segi banyak dengan 4 sisi. Segi 4 mempunyai 4 sisi dan 4 sudutnya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada gambar persegi, segi 4 ya nak ya. Kemudian persegi panjang, kemudian ada jajar genjang, dan ada trapesium. Perhatikan sisi dan sudut dari segi banyak pada kelompok A dan kelompok B. Ini kelompok A-nya. Akan ada di slide selanjutnya, yaitu kelompok B. Nah, kita bahas dulu yang kelompok A ini. Pada kelompok A, segi banyak mempunyai sisi dan sudut yang sama banyak. Bangun seperti ini disebut segi banyak beraturan. Nah, di sini ada 3 sisi, dia juga mempunyai 3 sudut. Kemudian yang ini segi 4, enak ya, juga mempunyai 4 sudutnya, sama. Kemudian ini segi yang selanjutnya ini segi 5, juga dia mempunyai sudutnya ada 5 ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa Naomi hitung ya nak. Kemudian ini gambar segi 6. Nah, sisinya ada 6. Dia juga memiliki 6 sudut. Di sini segi banyak dengan jumlah sisinya 7 dan jumlah sudutnya juga 7. Kemudian sisinya ada 8, sudutnya juga ada 8. Maka ini disebut segi banyak beraturan. Kemudian segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Nah, contohnya segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Nah, di sini ada contoh gambar kue, potongan kue yang berbentuk segitiga. Nah, bikin jadi selera aja ya gambar potongan kuenya. Kemudian ada nih, kalau contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, gambar sarang tawon. Sarang tawon disusun oleh bangun yang memiliki permukaan heksagonal. Nah, heksagonal itu berarti seginya ada berapa nak? Iya, ada 6 ya. Heksagonal merupakan segi banyak beraturan. Nah, kemudian ini yang kelompok B. Yang kelompok B yang Umi bilang tadi, Umi sampaikan tadi, bahwa pada kelompok B, segi banyak tidak mempunyai sisi dan sudut yang sama banyak. Bangun seperti ini disebut segi banyak tidak beraturan. Nah, kita lanjut pelajaran 2. Sudut-sudut sebuah segitiga. Pelajaran 2 tentang sudut-sudut sebuah segitiga ini nak. Nah, kita ada melakukan kegiatan. Nah, jadi ada langkah-langkahnya. Langkah 1. Gambar 2 segitiga sembarang pada kertas dan guntinglah. Nah, jadi anak-anak Umi boleh menggambarkan gambar segitiga, 2 gambar ya nak ya. Segitiga sembarang. Sebutkan ketiga sudut dari setiap segitiga seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Ingatlah bahwa sebuah segitiga adalah segi banyak dengan 3 sisi. Langkah kedua, potong sudut dari segitiga dan susunlah pada garis lurus seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, nih kita lihat hasil dari potongan
kertas ini tadi nak, nih A, B, C-nya ini warna biru, warna hijau, warna orange-nya ini, nah dibentuk seperti ini. Nah, kita letakkan pada sebuah garis lurus. Apa yang dapat kamu katakan mengenai jumlah sudut segitiga? Nah, kita dapat melihat bahwasanya sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C hasilnya sama dengan 180 derajat. Jumlah sudut pada garis lurus berapa nak? Iya, 180 derajat. Masih ingat ya sayangnya? Nah, jadi sama halnya dengan jumlah sudut pada sebuah segitiga. Juga sama-sama 180 derajat ya nak ya. Pada segitiga ABC, ini ada contoh soal ya. Temukan besar sudut ACB. Nah, yang ditanya ACB. Kalau ACB berarti sudut C-nya. Sudut C atau ACB itu sama juga boleh namanya. Sudut ACB. Nah, gimana cara mencarinya Umi? Yang pertama yang kita ketahui tadi adalah keywordnya jumlah sudut sebuah segitiga sama dengan berapa nak? Iya, 180 derajat. Sama dengan sudut pada sebuah garis lurus. Nah, jadi cara mencari sudut yang belum diketahui adalah dengan cara mengurangi antara 180 derajat dikurang dengan 45 derajat lalu dikurangi dengan 78 derajat seperti pada soalnya ya nak ya. Jadi tinggal melakukan pengurangan. Nah, maka akan kita temukan hasilnya yaitu 57 derajat. Nah, perhatikan ya nak, Umi akan memberikan soal latihannya sayang. Nah, kemudian nih kita lihat di sini. Ya kan? Pada segitiga itu memiliki 3 buah sudut. Nah, kalau dijumlahkan semuanya harus 180 derajat. Yang belum diketahui adalah sudut ACB. Nih, masih kosong ya kan? Tidak ada angkanya. Tidak ada besar sudutnya, menunjukkan besar sudutnya tidak ada di situ ya kan nak di gambarnya. Maka kita lakukan pengurangan. Ya nak ya, masih ingat kan? Hampir sama ya caranya dengan sudut pada sebuah garis lurus ya nak ya. Karena sudut pada kalau kita melakukan kegiatan tadi, melakukan kegiatan langkah 1 dan langkah 2, maka kita akan potongan sudut dari segitiga itu akan terbentuk disusun pada sebuah garis lurus ya kan. Nah, jadi hasilnya 180 derajat juga. Nah, ini ya Umi berikan latihan anak-anak Umi. Temukan besar sudut yang tidak diketahui pada segitiga DEF. Nah, jadi sudut yang belum diketahui, yang tidak diketahui pada soal yaitu sudut apa namanya nak? Iya, sudut EDF. Nah, caranya adalah dengan cara melakukan pengurangan antara 180 dikurang berapa nak? Iya, diperhatikan angkanya yang sudah diketahui pada gambar. Di gambar soalnya. Nah, ini juga sudah diketahui kan? Bahwasanya semua sudut segitiga bila dijumlahkan maka hasilnya 180 derajat. Sudut EDF ditambah 32 derajat ditambah dengan 86 derajat. Nah, maka hasilnya 180 derajat. Lalu pengurangannya di sini apa ya? Kita isi ya sayang ya. Nah, anak-anak Umi yang mencari jawabannya, kemudian setelah mengetahui jawabannya mengirimkan ke Umi supaya Umi beri nilai. Nah, di dalam buku digital Juara Matematika ada seperti ini. Ini Umi masukkan ke dalam slide PowerPoint Umi. Nah, jadi di sini ada tampilan gambarlah sebuah segitiga di kertas dan potonglah
tarik titik-titik sudut untuk mengubah bentuk segitiga. Nah, jadi di sini Umi di buku digitalnya, tandai dan potonglah ketiga sudut segitiga. Jadi seperti ini, klik pada sudut untuk menandai dan memotong. Jadi setelah ditandai seperti ini hasilnya. Nah, yang diwarnain ini kan, yang awalnya tadi dia tidak ada warnanya di sini kan sayang. Nah, kemudian susunlah sudut-sudut saling berdekatan. Tarik sudut-sudut ke wadah. Jadi ini satu persatu warna-warnanya ini Umi tarik nih ada kayak potongan-potongan kertas kan. Nah, istilahnya itu digunting lah. Anak-anak Umi yang gunting kemudian diletakkan di sini. Nah, susunlah sudut-sudut saling berdekatan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nih, kalau kedua yang warna merah dengan warna biru kita dekatkan, kemudian yang terakhir akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah seperti yang tadi tapi ini dijadikan kayak gamesnya gitu supaya menarik ya kan. Nah, tapi karena Umi dari PowerPoint, jadi Umi masukkan ke PowerPoint Umi ya, ke slide Umi ya. Nah, jadi sama ya ya, bahwasanya ini adalah bentuk gambar busur derajat. Nah, pada sebuah garis lurus ya sayangnya, maka kita temukan besar sudut pada segitiga itu adalah sama seperti jumlah sudut pada sebuah garis lurus, yaitu sama dengan 180 derajat. Baik anak-anak Umi, video selanjutnya adalah untuk pertemuan berikutnya ya sayang ya. Jadi selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis segitiga. Untuk hari ini cukup ini saja materinya. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah ya nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Umi.